Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotaan saya Fikri Rahmandani dengan NIM 302240056 dan rekan saya Hanifatun Najwa dengan NIM 302240062. Di sini kami membahas tentang sosiologi media dan komunikasi massa. Yang pertama ada perkembangan teknologi media. Di sini ada riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan. Riwayat perkembangan komunikasi antar manusia adalah sama dengan sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Lahirnya era komunikasi interaktif ditandai dengan terjadinya diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut dengan internet. Nah, menurut Norden, Strang, dan Faris di tahun 1973, dalam Nasution 1989, ada 4 titik penentu yang utama dalam sejarah komunikasi manusia, yaitu yang pertama ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia. Yang kedua, ada berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa. Yang ketiga, berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis dengan menggunakan alat pencetak. Dan yang terakhir adalah lahirnya komunikasi elektronik mulai dari telegraf, telepon, radio, hingga satelit. Berkembangnya keempat titik penentu dalam sejarah komunikasi merupakan puncak prestasi peradaban umat manusia, mengungguli siapapun makhluk Tuhan di alam jagat raya ini. Selanjutnya ada perkembangan komunikasi dan teknologi komunikasi. Perilaku manusia dan teknologi memiliki interaksi di dalam lingkungan sosioteknologi. Kelima komponen itu berinteraksi dalam proses sosial satu dan yang lainnya, saling berinteraksi dan mempengaruhi di mana setiap komponen memiliki visi masing-masing yang saling bersinergi menghasilkan output proses sosial sebagaimana diharapkan oleh seluruh stakeholder sosioteknologi. Lahirnya era komunikatif interaktif ditandai dengan terjadinya diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut dengan internet. Di dalam perkembangan komunikasi dan teknologi komunikasi, yang pertama ada media komunikasi antar pribadi. Pada saat masyarakat baru mampu menggunakan komunikasi oral dan berkembang menjadi komunikasi tulis, maka lahirlah berbagai media komunikasi antar pribadi. Lalu Shailene Wen mengategorikan perkembangan awal pada media komunikasi antar pribadi dengan 6 media seperti suara, grafik, teks, musik, animasi, dan video. Yang pertama ada suara. Contohnya percakapan langsung antara dua orang seperti diskusi antara mahasiswa dan dosen di ruang konsultasi. Suara menjadi media utama dalam menyampaikan emosi, intonasi, dan makna secara langsung. Yang kedua ada grafik. Contohnya itu infografis yang dikirim melalui pesan WhatsApp untuk menjelaskan data survei sosial. Grafik membantu menyampaikan informasi kompleks secara visual dan mudah dipahami. Yang ketiga ada teks. Contohnya chat antara teman di media sosial atau email formal kepada dosen. Teks memungkinkan komunikasi tertulis yang bisa disimpan dan dibaca ulang. Yang keempat ada musik. Contohnya lagu yang dikirim seseorang pada temannya sebagai bentuk ungkapan perasaan. Musik bisa jadi media komunikasi emosional yang sangat personal. Yang kelima ada animasi. Contohnya video animasi pendek yang digunakan oleh organisasi sosial untuk menyampaikan pesan kampanye kepada masyarakat. Animasi menarik perhatian dan menyampaikan pesan dengan cara yang kreatif. Yang terakhir ada video. Contohnya itu rekaman video seseorang yang berbicara langsung pada audiensnya di YouTube ataupun di TikTok. Video menggabungkan suara, gambar, dan ekspresi tubuh untuk menciptakan komunikasi yang lebih kaya. Selanjutnya ada media penyimpanan. Memang ada beberapa konsep media penyimpanan yang sebenarnya telah berada pada era modern. Namun gagasan-gagasan dari jenis media penyimpanan itu sebenarnya sudah ada sejak permulaan era cetak. Selanjutnya Shailene Wen 2002 itu mengatakan bahwa jenis-jenis media penyimpanan adalah yang pertama ada buku dan kertas, selanjutnya ada kamera, alat perekam kaset, kamera film proyektor, pita perekam video, disk optikal, disket dan hard disk, serta flash disk.
Yang keempat, media transmisi. Transmisi media bukan sekedar tentang penyimpanan dan penyebaran. Kita juga menginginkan informasi ditransmisikan seketika real time sebelum beritanya ketinggalan. Di media transmisi, yang pertama ada komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi adalah transmisi dari satu orang ke satu orang, di mana pengirim maupun penerimanya spesifik. Transmisi kedua adalah penyiaran, yaitu transmisi dari satu orang ke banyak orang. Jenis transmisi ketiga adalah jaringan, yang merupakan transmisi dari banyak orang ke banyak orang, tetapi juga mencakup transmisi dari satu orang ke satu orang, dan dari satu orang ke banyak orang. Yang keempat, konvergensi media dan new media. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat saat ini, maka diperkirakan pabrik teknologi komunikasi memproduksi berbagai varian teknologi komunikasi setiap hari di pabrik mereka. C. 4 era perkembangan komunikasi. Fase yang paling menentukan dalam revolusi komputer adalah pengembangan notasi biner di tahun 1679, di mana notasi biner ini adalah dasar bagi semua bahasa komputer, yaitu era komputerisasi, era teknologi informasi, era sistem informasi, dan era globalisasi. D. Media masa depan dan platform teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi membutuhkan platform pengembangan yang jelas di masa depan. Perkembangan teknologi telematika berada pada situasi anomi, di mana tidak ada platform yang jelas arah pengembangannya. Hal ini disebabkan karena setiap negara berlomba-lomba mengembangkan teknologi telematika sesuai dengan pasar nasional maupun internasional. Yang terakhir ada adopsi, inovasi, dan sikap masyarakat terhadap media. Inovasi berkaitan dengan gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan masyarakatnya. Konsep baru ini terbentang antara konsep pengenalan, persuasi, dan keputusan menggunakan adopsi. Difusi inovasi yang juga berhubungan dengan rentang waktu yang berlalu selama difusi inovasi berlangsung. Rentang waktu itu berlangsung dari pengguna pertama sampai dengan pengguna terakhir. Keterbukaan masyarakat terhadap sebuah inovasi memungkinkan ia mengadopsi inovasi teknologi telematika. Informasi sebelumnya tentang sebuah inovasi menjadi alasan terhadap sikap ia untuk menentukan sikap, menolak, ataupun mengadopsi inovasi itu. Namun, informasi cenderung mendorong keterbukaan, dan keterbukaan mendorong sikap menerima inovasi, serta sikap menerima inovasi mendorong perilaku untuk memanfaatkan atau menggunakan inovasi itu. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan di forum diskusi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.